slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Second game ball by Aksi Kevin Rahmat akan berlanjut menuju Indonesia Masters 2023 Super 100 yang berlangsung pada 5 hingga 10 September 2023. Menurut rencana, Indonesia Masters 2023 Super 100 tersebut akan digelar di GOR PBSI Pancing Medan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kevin Rahmat bahkan berpotensi langsung jadi pasangan unggulan pada dua turnamen tersebut. Nama Kevin Rahmat sejatinya masih menjadi pasangan yang benar-benar baru dalam peta persaingan ganda putra dunia. Keputusan menurunkan Kevin Rahmat dari turnamen level di bawah BWF World Tour tidak lepas dari pertimbangan berbagai hal. Sebagaimana yang pernah diucapkan Heri Iman Pierngadi selaku Kepala Pelatih Ganda Putra PBSI pada beberapa waktu lalu. Poin ranking mereka harus dihitung dulu untuk mengetahui posisi dalam ranking dunia, tutur Heri Ipi, akhir Juni 2023 lalu, dikutip dari Kompas. Setelah itu baru bisa memilih turnamen. Jadi, saya belum bisa menentukan mereka akan mulai bertanding di mana. Saat ini, ada yang lebih penting yaitu menyiapkan Rahmat dalam latihan agar bisa mengimbangi Kevin, lanjut Heri. Setelah melalui perhitungan tim pelatih, mereka berhasil mendaftarkan diri kedua turnamen tersebut berkat notional point mereka yang dijumlahkan senilai 28.781 poin. Terlepas dari itu, penunjukan duet Kevin dengan Rahmat dilatar belakangi untuk mengisi kekosongan partner Kevin, yang biasanya diisi Marcus Fernaldi Gideon. Marcus Gideon harus kembali naik meja operasi akibat cedera di tumit. Selama menunggu Marcus sembuh, Heri Ipi memasangkan Kevin dengan pemain muda yang kemudian terpilihlah nama Rahmat, setelah melalui proses diskusi. Penunjukan Rahmat sebagai partner baru Kevin tidak lepas dari faktor psikologis. Keduanya sudah masuk kategori ganda putra utama di pelatnas PBSI yang sudah sering berinteraksi dan berlatih tanding bersama. Sedangkan dengan Daniel Edgar, yang masih di kategori ganda putra pratama, lebih jarang bertemu dan berinteraksi. Ini yang tidak diketahui banyak orang, faktor psikologis sangat penting diperhatikan saat membentuk pemain ganda, kata Heri Ipi. Kalau dengan Daniel Edgar, Kevin khawatir Daniel akan terlalu sungkan padanya karena rentang mereka terlalu jauh. Daniel adalah pemain pelatnas pratama, imbuhnya. Di sisi lain, Rahmat Hidayat sendiri punya pengalaman jadi partner dadakan seniornya setelah pernah berpasangan dengan Pramudia Kusumawardana saat menunggu Yeremia Ericio Ceyacop Rambitan pulih dari cedera. Hasilnya, saat itu debut Rahmat berbuah manis dengan torehan gelar juara Indonesia International Challenge 2022 dan Indonesia Masters 2022 Super 100. Debut pasangan racikan baru ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamulyo, Rahmat Hidayat akan berlangsung di dua turnamen beruntun yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Penantian menunggu duet pasangan senior-junior tersebut akhirnya tiba. Kombinasi Kevin Rahmat tak lama lagi bakal segera terlihat pada akhir bulan Agustus 2023 ini. Kevin Rahmat terpantau telah didaftarkan pada turnamen debut mereka di ajang Indonesia International Challenge 2023. Menariknya, debut Kevin Rahmat akan langsung dimainkan pada dua turnamen beruntun. Setelah Indonesia International Challenge 2023, 25 Agustus, 3 September, mereka akan langsung kembali berjuang menuju turnamen BWF Tour. Fajar Rian terus mengganas hingga akhirnya bisa mengamankan interval set pertama ini dengan keunggulan 11-4. Tak berhenti di sana, Fajar Rian terus meledak-ledak hingga bisa unggul 14-6. Namun Chiangku tak mau menyerah hingga sempat sedikit mempertipis ketertinggalan menjadi 16-8. Jual beli poin bisa terjadi, tetapi sang peringkat 1 BWF sektor ganda putra itu masih unggul jauh 19-10. Hingga akhirnya, net dari Fajar Rian pada akhirnya sukses mengalahkan wakil asal Cina Taipei itu dengan skor 21-10 di set pertama. Perbedaan berpengalaman dan kualitas pemain tampaknya berperan penting dalam keunggulan Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto atas Chiang Chien-Wei Wu Xuanyi. Gempuran yang unggul terus dilancarkan Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto sukses membuat mereka 5-1 atas Chiang Chien-Wei Wu Xuanyi.
Fajar Rian akhirnya bisa mengamankan interval pertama di set kedua ini dengan keunggulan 11-6 setelah smashnya membuat wakil asal Chinese Taipei itu tak berkutik. Smash tajam nan terarah dari Fajar Rian lagi-lagi membuat lawannya tak berdaya hingga unggul 18-8 untuk sementara waktu. Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto sukses memperoleh match point 21-10 di set kedua ini setelah servis yang dilakukannya tak bisa dibalas oleh Chiang Chien-Wei Wu Xuanyi. Sang peringkat nomor 1 ranking BWF itu nantinya akan menghadapi pemenang dari Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae dari Korea Selatan, versus Goh Zefai, Nur Izzuddin dari Malaysia, pada babak perempat final Australian Open 2023. Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian Rian Ardianto sukses melangkah ke perempat final Australia Open 2023 dengan mulus. Bertanding melawan wakil Chinese Taipei, Chiang Chien-Wei Wu Xuanyi, Fajar Alfian Rian Ardianto sukses menang dalam 2 set dengan skor 21-10, 21-10. Pertandingan di set pertama ini awalnya berjalan keras yang mana posisi sempat bermula 2-2 terlebih dahulu. Namun, Fajri langsung melesat jauh hingga keunggulan 6-2 lewat gempuran-gempuran mereka yang merepotkan ganda putra asal Chinese Taipei itu. Juara Taipei Open 2023 ini masih mampu menahan skor tetap sama kuat hingga kedudukan 6-6. Rinov Pita merespons dengan lebih intens melancarkan serangan. Mereka kembali membuka jarak poin hingga 3 angka 11-8 saat interval game pertama. Pita cukup tampil sigap menjaga area depan permainan dengan beberapa intercept darinya menghasilkan angka. Wakil Indonesia masih unggul pada 13-8. Namun Rinov Pita juga masih mudah kehilangan angka ketika Chen Toh mencetak 3 angka beruntun untuk memperkecil ketertinggalan menjadi November 13. Untungnya, respons positif segera ditunjukkan Rinov Pita. Mereka tak mengendurkan tekanan sehingga mampu menjauh 16-12. Keunggulan 4 angka Rinov Pita bertahan pada skor 19-15. Pengembalian lob dari Chen yang melebar menghasilkan game point untuk pasangan Indonesia. Sempat kehilangan 1 angka dulu, pengembalian bola dari Chen yang membentur net akhirnya menutup game pertama untuk kemenangan Rinov Pita dengan skor 21-16. Pada game kedua, Rinov Pita memulai laga dengan keunggulan 3-1. Namun, momentum bagus hilang saat Chen Toh berbalik unggul pada 6-4. Rinov Pita memaksa Chen Toh bermain tidak nyaman hingga kedudukan akhirnya mampu disamakan pada 8-8. Rinov Pita sempat balik memimpin menjadi 9-8. Sayangnya Chen Toh kemudian membalas dengan 3 angka beruntun untuk unggul pada interval dengan skor 11-9. Selepas jeda, rally panjang mulai banyak terjadi. Rinov Pita lebih solid sehingga menyamakan kedudukan pada 13-13. Ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, meraih kemenangan untuk memastikan 1 tempat di perempat final Australian Open 2023. Rinov Pita sukses mengandaskan perlawanan sengit dari Chen Tangjie Toh Eewei, pasangan nomor 1 di pelatnasnya Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia. Bertanding di Kwai Centre, Sydney, Australia, Kamis, 3 Juli 2023, Rinov Pita menang 3 game atas unggulan ke-8 itu dengan skor 21-16, 17-21, 21-19. Serangan pertama pasangan Indonesia sukses menghasilkan angka pembuka lewat smash keras dari Rinov. Keunggulan dengan cepat diperbesar Rinov Pita menjadi 4-0 atas Chen Toh yang pada laga ini tak didampingi langsung oleh pelatih mereka, Nova Widianto. Chen Toh mampu menyamakan kedudukan menjadi 4-4. Tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie berhasil melaju ke 16 besar Australia Open 2023. Jojo lolos setelah menaklukkan Kento Momota dalam rubber game. Babak 32 besar Australia Open mempertemukan Jonathan Christie versus Kento Momota. Duel digelar di State Sports Center, Rabu, 2 Agustus 2023, pagi waktu Indonesia Barat. Momota merebut 4 poin beruntun pada awal set pertama. Jojo mampu menyamakan kedudukan 4-4. Kesalahan-kesalahan pengembalian bola Jojo membuatnya tertinggal 5-7, 6-8, dan 7-9. Jojo mampu mengimbangi skor Oktober 10. Kesalahan servis dari Jojo membuat Momota unggul November 10 di interval. Jojo mengejar selepas interval dan berbalik unggul 13-11.
Momota meraih poin dari kesalahan-kesalahan Jojo, tapi tetap tertinggal hingga 13-19. Jojo mencapai game point dengan keunggulan 20-16. Kento mampu mengejar dan memaksakan Deunce 20-20 dan 21-21.